slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't. Fabio Quartararo gagal podium di MotoGP Thailand 2024 usai terlibat insiden dengan Franco Morbidelli. MotoGP Thailand 2024 menjadi balapan yang penuh drama bagi pembalap Monster Energy Yamaha, Fabio Quartararo. Dibekali dengan mesin YZR M1 terbaru yang diharapkan mampu mengantarkannya meraih podium, Quartararo justru mengalami nasib sial setelah bertabrakan dengan Franco Morbidelli, pembalap Pramac Racing yang mengendarai Desmosedici GP24. Insiden tersebut membuat Quartararo jatuh dan harus mengubur harapannya untuk menyelesaikan balapan di posisi atas. Kontak antara Quartararo dan Morbidelli terjadi di tengah balapan ketika keduanya berjuang untuk memperebutkan posisi depan. Pada salah satu tikungan tajam di sirkuit Buriram, Morbidelli yang berada di belakang Quartararo gagal mengontrol laju motornya sehingga menabrak bagian belakang YZR M1 yang dikendarai Quartararo. Akibat tabrakan tersebut, Quartararo kehilangan keseimbangan dan akhirnya terjatuh di aspal, tak mampu melanjutkan balapan. Setelah insiden itu, tim pengawas balapan langsung menginvestigasi kejadian tersebut dan menyatakan bahwa Morbidelli bersalah atas tindakan yang disebut sebagai irresponsible riding. Akibat tindakannya, Morbidelli pun diberikan hukuman long lap penalti sebagai konsekuensi dari insiden yang menyebabkan Quartararo gagal melanjutkan balapan. Namun, nasib sial tak hanya menimpa Quartararo, karena tidak lama setelah menjalani penalti, Morbidelli juga terjatuh dan gagal menyelesaikan balapan. Bos Yamaha, Massimo Meregalli, tidak dapat menyembunyikan rasa kecewanya setelah melihat insiden yang menimpa Quartararo di Thailand. Dalam pernyataannya, Meregalli menyesalkan keputusan yang diambil Morbidelli yang dinilai ceroboh dan membahayakan pembalap lain. Kami sangat kecewa dengan apa yang terjadi di lintasan. Fabio dan tim telah bekerja keras untuk balapan ini, dan sangat disayangkan hasil yang diharapkan harus hilang begitu saja karena tindakan yang tidak bertanggung jawab, ujar Meregalli. Insiden ini menjadi tamparan keras bagi Yamaha yang telah menghabiskan banyak waktu untuk mengembangkan mesin YZR M1 terbaru demi memberikan performa maksimal bagi Quartararo. Mesin yang lebih bertenaga dan stabil itu diharapkan mampu mendongkrak posisi Yamaha di papan atas klasemen, namun insiden ini menggagalkan ambisi tersebut. Quartararo sendiri mengaku kecewa namun berusaha tetap tegar menerima kenyataan. Saya merasa sangat kecewa karena kami memiliki peluang bagus untuk meraih hasil positif di sini. Saya merasakan motor ini sangat kuat dan responsif, namun semuanya hilang dalam sekejap karena insiden yang sebenarnya bisa dihindari, ujar Quartararo. Morbidelli yang terlibat dalam insiden ini juga memberikan pernyataan setelah balapan, mengungkapkan rasa penyesalannya atas insiden tersebut. Saya benar-benar menyesal atas apa yang terjadi. Itu adalah kesalahan besar, dan saya tidak bermaksud mencelakakan Fabio. Ini adalah pelajaran bagi saya untuk lebih berhati-hati di balapan berikutnya, ungkap Morbidelli. Bagi Yamaha, kejadian ini tentu menjadi catatan serius yang harus diperhatikan ke depannya, terutama dalam meminimalisir risiko di lintasan balap. Bagi Quartararo, kegagalan meraih podium di Thailand akan menjadi pelajaran penting dalam menghadapi sisa musim MotoGP 2024. Sementara itu, Franco Morbidelli dan tim Pramac Racing juga akan melakukan evaluasi untuk mencegah terulangnya insiden yang merugikan tim lain di masa mendatang. Dengan hasil yang mengecewakan ini, Yamaha harus segera berbenah untuk bisa kembali bersaing di balapan berikutnya. Peristiwa ini semakin mempertegas betapa ketatnya persaingan di MotoGP, di mana kesalahan sekecil apapun bisa berujung pada konsekuensi besar. Balapan Thailand 2024 yang seharusnya menjadi momen kebangkitan Quartararo justru berakhir dengan pil pahit, namun ia bertekad untuk bangkit dan meraih hasil positif di sisa musim ini. Fabio Quartararo siap manfaatkan momentum kebangkitan di MotoGP Thailand 2024. Pembalap andalan Monster Energy Yamaha, Fabio Quartararo, menatap MotoGP Thailand 2024 dengan optimisme tinggi. Setelah serangkaian peningkatan performa di beberapa balapan terakhir, Quartararo siap memanfaatkan momentum kebangkitan Yamaha untuk meraih kemenangan di sirkuit Buriram. Semangat baru yang menyelimuti tim,
ditambah dengan perubahan signifikan pada motor mereka, membuat Quartararo kian percaya diri menghadapi tantangan. Dalam beberapa bulan terakhir, Yamaha menunjukkan perkembangan yang menggembirakan setelah sebelumnya mengalami kesulitan di awal musim. Memasuki paruh kedua musim 2024, performa tim terus menunjukkan grafik menanjak. Keberhasilan Quartararo dan timnya mempertahankan konsistensi menjadi salah satu kunci utama dari peningkatan ini. Pembalap asal Prancis itu berhasil tampil lebih solid di setiap balapan, dengan beberapa kali finish di posisi teratas, meski belum mencapai podium pertama. Mesin terbaru Yamaha, YZR-M1, menjadi salah satu aspek penting dari peningkatan performa Quartararo. Mesin yang diperbarui dengan teknologi canggih tersebut memberikan kekuatan dan responsivitas yang lebih baik, membantu Quartararo bersaing di level tertinggi. Kami telah bekerja keras dengan motor ini, dan saya merasa sangat percaya diri. Mesin kami sangat kompetitif, dan ini memberi saya kepercayaan diri untuk berjuang di setiap balapan, ungkap Quartararo dalam wawancara terbaru. MotoGP Thailand memiliki kenangan manis bagi Quartararo. Pada musim 2019, ia berhasil meraih podium tertinggi setelah melalui pertarungan sengit dengan Marc Marquez, meninggalkan kesan mendalam di sirkuit ini. Pengalaman tersebut menjadi motivasi tambahan bagi Quartararo yang kini menargetkan kemenangan kedua di Buriram. Thailand selalu menjadi tempat spesial bagi saya. Saya masih ingat betapa sulitnya balapan di sini pada 2019, tapi juga betapa manisnya kemenangan itu. Saya berharap bisa mengulang momen tersebut, katanya. Keyakinan Quartararo juga didukung penuh oleh tim. Massimo Meregali, tim prinsipal Yamaha, mengakui bahwa Quartararo berada dalam posisi yang ideal untuk meraih kemenangan. Fabio telah bekerja sangat keras, dan kami yakin dia bisa kembali ke jalur kemenangan. Peningkatan yang kami lihat dalam performa motor dan balapan terakhir menjadi sinyal positif. Kami siap untuk memberikan yang terbaik di Thailand, ujar Meregali dalam pernyataannya. Selain performa yang mulai membaik, dukungan penuh dari penggemar juga menjadi faktor penting bagi Quartararo. Di Thailand, para penggemar MotoGP selalu memberikan sambutan meriah, dan hal ini diharapkan dapat menjadi dorongan moral tambahan bagi Quartararo untuk tampil lebih maksimal. Dengan antusiasme yang tinggi dan semangat yang berkobar, Quartararo siap menghadapi persaingan sengit di Buriram. MotoGP Thailand 2024 menjadi kesempatan besar bagi Quartararo dan Yamaha untuk membuktikan bahwa mereka masih merupakan kekuatan yang harus diperhitungkan di kancah MotoGP. Semua mata kini tertuju pada Quartararo, yang akan membawa harapan besar untuk mengulangi prestasi gemilangnya di sirkuit tersebut. Dengan momentum yang semakin membaik, Fabio Quartararo siap mencetak sejarah baru di MotoGP Thailand 2024. Take shit, I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. Fabio Quartararo targetkan juara di MotoGP Thailand 2024 dengan mesin YZR-M1 terbaru. Pebalap Yamaha, Fabio Quartararo, mempersiapkan diri untuk meraih kemenangan di MotoGP Thailand 2024, dengan keyakinan tinggi setelah hasil positif yang diperolehnya di MotoGP Australia. Meski memulai balapan dari posisi ke-19, Quartararo berhasil finish di urutan ke-9, membuktikan ketangguhan dan kemampuannya dalam menghadapi tantangan. Dengan mesin YZR-M1 terbaru yang dirancang untuk memberikan performa optimal, Quartararo menargetkan podium tertinggi di sirkuit Buriram. Kami merasa sangat optimis dengan mesin baru ini. Kami telah melakukan banyak pengujian dan perbaikan, dan saya percaya ini adalah kesempatan bagus untuk meraih kemenangan, ungkap Quartararo. Hasil di Australia menjadi pijakan penting bagi Quartararo dan timnya. Meski start dari posisi belakang, ia menunjukkan konsistensi dan kecepatan yang luar biasa, berhasil menyalip banyak pebalap di depan. Pengalaman di Australia sangat berharga. Saya belajar banyak dari balapan itu, terutama dalam hal strategi dan pengelolaan ban, tambahnya. Sirkuit Buriram memiliki karakteristik yang berbeda dibandingkan dengan sirkuit-sirkuit sebelumnya, dengan kombinasi lintasan lurus yang panjang dan tikungan yang teknikal. Quartararo, yang dikenal sebagai pebalap dengan kemampuan menikung yang baik, berencana untuk memanfaatkan setiap kesempatan di lintasan. Saya yakin dengan pengaturan yang tepat, kami bisa bersaing di posisi terdepan.
Ini adalah sirkuit di mana saya merasa nyaman dan bisa memaksimalkan potensi motor, jelasnya. Tim Yamaha juga menunjukkan dukungan penuh kepada Quartararo, bekerja keras untuk memastikan bahwa setup motornya sesuai dengan kondisi lintasan di Thailand. Kami fokus untuk memberikan motor yang paling kompetitif. Fabio adalah pebalap yang berbakat, dan kami percaya dia bisa membawa pulang kemenangan, kata kepala tim Yamaha. Dukungan dari penggemar juga menjadi motivasi tambahan bagi Quartararo. Saya sangat menghargai dukungan dari semua penggemar di sini. Mereka selalu memberikan energi positif yang membantu saya tampil lebih baik, ungkapnya. Dengan semangat dan dedikasi yang tinggi, Quartararo bertekad untuk memberikan yang terbaik di balapan mendatang. Momen balapan di Thailand ini diharapkan menjadi titik balik bagi Quartararo, yang telah lama mengincar podium pertama musim ini. Apakah ia mampu mengubah target ambisiusnya menjadi kenyataan? Semua akan terjawab saat balapan berlangsung, dan para penggemar MotoGP di seluruh dunia menantikan aksi spektakuler dari sang juara dunia 2021 ini. Marco Bezzecchi buka suara soal kritik Maverick Vinales usai insiden sprint MotoGP Australia 2024. Sprint MotoGP Australia 2024 di sirkuit Phillip Island berlangsung dramatis dan penuh kontroversi, terutama terkait insiden yang melibatkan dua pebalap top, Marco Bezzecchi, Pertamina Enduro VR46, dan Maverick Vinales, Aprilia Racing. Kedua pebalap terlibat kecelakaan keras di tikungan 1 setelah Bezzecchi menabrak Vinales saat pengereman. Kecelakaan ini tidak hanya membuat keduanya keluar dari balapan, tetapi juga memanaskan tensi di antara mereka. Insiden terjadi pada lap awal sprint race ketika Bezzecchi berusaha menyalip Vinales setelah kalah duel di lintasan lurus start-finish. Bezzecchi, yang bergerak dengan kecepatan tinggi, tampaknya gagal mengontrol motornya saat memasuki tikungan 1. Vinales sudah terlebih dahulu mengambil jalur ideal untuk memasuki tikungan, tetapi Bezzecchi terlambat melakukan pengereman, sehingga benturan keras tak terhindarkan. Kedua pebalap terjatuh dengan keras ke gravel, meninggalkan motor mereka tergelincir di sirkuit. Insiden ini langsung menghentikan balapan untuk mereka berdua, dengan kondisi fisik yang cukup mengkhawatirkan setelah terlempar dari motor. Meskipun begitu, baik Bezzecchi maupun Vinales tidak mengalami cedera serius dan dinyatakan layak untuk balapan keesokan harinya. Setelah insiden tersebut, Maverick Vinales secara terbuka mengkritik tindakan Marco Bezzecchi. Pebalap Aprilia tersebut merasa bahwa Bezzecchi tidak bertanggung jawab atas kecelakaan yang terjadi. Dalam wawancara setelah balapan, Vinales mengungkapkan kekecewaannya karena Bezzecchi tidak mendatanginya untuk meminta maaf atau sekadar berbicara terkait insiden tersebut. Apa yang dia lakukan sangat berbahaya, dan saya merasa dia tidak menghormati situasi yang terjadi di lintasan, ujar Vinales. Dia tidak pernah datang untuk meminta maaf atau berbicara dengan saya tentang insiden itu. Saya merasa kecewa karena sebagai sesama pebalap, kita seharusnya memiliki rasa hormat terhadap satu sama lain. Pernyataan Vinales ini memicu reaksi publik, dengan banyak pihak menyoroti hubungan panas antara kedua pebalap setelah kecelakaan. Vinales juga menambahkan bahwa dia mengharapkan lebih dari Bezzecchi, terutama dalam hal tanggung jawab di lintasan. Marco Bezzecchi akhirnya buka suara terkait kritik yang dilayangkan oleh Vinales. Dalam sebuah wawancara dengan GP1.com, murid Valentino Rossi itu membantah tuduhan bahwa ia tidak bertanggung jawab atau mengabaikan Vinales setelah insiden. Bezzecchi mengungkapkan bahwa mereka sebenarnya sudah berbicara di ruang medis sesaat setelah kecelakaan, dan saat itu tidak ada masalah di antara mereka. Kami sudah berbicara di ruang medis, dan saya mengatakan kepadanya apa yang sebenarnya terjadi dari sudut pandang saya, ujar Bezzecchi. Dia mengatakan kepada saya bahwa tidak ada masalah, dan yang terpenting adalah kami berdua baik-baik saja. Namun, Bezzecchi juga menyatakan kekecewaannya setelah mendengar pernyataan Vinales di media yang berbeda dari apa yang dikatakannya di ruang medis. Kemudian dia menjalani wawancara dan mengatakan hal-hal yang berbeda. Itu membuat saya sedikit terkejut karena di ruang medis, dia tidak menyebutkan ada masalah. Bagi Bezzecchi, yang terpenting adalah bahwa keduanya selamat dan tidak mengalami cedera serius. Yang penting kami berdua baik-baik saja,
terutama saya, tambah Bezzecchi dengan nada sedikit humor. Ketika ditanya lebih lanjut soal insiden itu, Bezzecchi memberikan klarifikasi dari sudut pandangnya. Dia menjelaskan bahwa dirinya bergerak ke kanan untuk kembali ke jalurnya saat memasuki tikungan 1, namun Vinales tiba-tiba melakukan pengereman 2 kali, yang menurut Bezzecchi membuatnya sulit untuk menghindar. Saya bergerak ke kanan untuk kembali ke jalur saya, dan ketika saya melihat Vinales mengerem 2 kali, saya terlambat bereaksi. Saya masih meluncur dengan kecepatan tinggi dan tidak ada waktu untuk menghindarinya, ungkap Bezzecchi. Bezzecchi juga menjelaskan bahwa ada efek turbulensi dari aerodinamika motor yang mempengaruhi kemampuan pengeremannya, sehingga dia tidak bisa menghentikan motornya tepat waktu. Ada efek turbulensi yang mengurangi efektivitas pengereman saya, jadi ketika saya mencoba memperlambat motor, itu sudah terlambat. Steward MotoGP memberikan hukuman long lap penalti kepada Bezzecchi karena dinilai berpindah jalur dan terlambat melakukan pengereman. Meski begitu, Stewart juga mempertimbangkan faktor turbulensi yang mempengaruhi insiden tersebut, sehingga Bezzecchi hanya dijatuhi 1 kali hukuman long lap dan bukan 2 kali. Meski merasa bahwa insiden tersebut bukan sepenuhnya kesalahannya, Bezzecchi mengungkapkan penyesalannya karena terlibat dalam kecelakaan yang menyebabkan Vinales gagal menyelesaikan balapan. Saya merasa sangat menyesal karena kecelakaan ini melibatkan Maverick. Saya tidak pernah berniat merugikan pembalap lain, dan saya berharap kami bisa menyelesaikan balapan dengan lebih baik. Namun, Bezzecchi juga merasa tidak senang dengan reaksi Vinales setelah kecelakaan. Dia menyebut bahwa Vinales tidak menunjukkan sikap simpatik saat Bezzecchi terbaring kesakitan di gravel. Saya tidak senang dengan perilakunya setelah kecelakaan. Jika itu saya pasti akan memastikan kondisi pebalap lain sebelum bereaksi seperti itu, ujar Bezzecchi. Bezzecchi bahkan menambahkan bahwa Vinales menunjukkan gestur yang kurang pantas setelah insiden. Saya merasa kecewa ketika dia memberikan jari tengah dan menyuruh saya menjauh. Itu bukan hal yang saya harapkan dari sesama pembalap. Insiden antara Marco Bezzecchi dan Maverick Vinales di MotoGP Australia 2024 menjadi salah satu momen paling kontroversial di musim ini. Meski keduanya selamat tanpa cedera serius, kecelakaan ini memicu ketegangan di antara mereka. Vinales mengkritik Bezzecchi karena dianggap tidak bertanggung jawab, sementara Bezzecchi membantah tuduhan tersebut dan menegaskan bahwa mereka sudah berbicara setelah insiden. Terlepas dari insiden tersebut, Bezzecchi mengakui penyesalannya dan berharap bisa menyelesaikan balapan tanpa harus melibatkan pebalap lain dalam kecelakaan. Bagi Bezzecchi, yang terpenting adalah keselamatan mereka berdua, meskipun hubungan antara dirinya dan Vinales kini berada di titik terendah. Fabio Di Giannantonio comeback heroik, start dari P12 hingga P4 di MotoGP Australia 2024 dengan cedera dan mesin Desmosedici GP23. MotoGP Australia 2024 menjadi panggung kebangkitan dramatis bagi Fabio Di Giannantonio, pebalap Pertamina Enduro VR46 Racing Team, yang tampil impresif dengan menembus posisi 4 besar. Start dari posisi P12 dan dalam kondisi cedera setelah kecelakaan yang dialaminya di MotoGP Jepang 2024, Di Giannantonio sukses mencuri perhatian banyak pihak dengan kemampuan dan ketangguhannya di lintasan. Dibekali mesin Desmosedici GP23, ia menunjukkan performa luar biasa yang membawa kebanggaan bagi timnya dan dirinya sendiri. Di Giannantonio masih belum pulih sepenuhnya dari insiden di MotoGP Jepang 2024, di mana ia mengalami crash yang membuatnya mengalami cedera pada bagian bahu dan lengan. Meski demikian, pebalap asal Italia ini menolak untuk absen di Phillip Island dan tetap memutuskan untuk turun balapan dengan rasa sakit yang masih mengganggu. Cedera tersebut tentu saja menjadi hambatan besar bagi performanya di Australia. Sejumlah pengamat dan fans MotoGP menduga bahwa Di Giannantonio akan kesulitan untuk bersaing di tengah persaingan ketat para pebalap papan atas MotoGP. Namun, Di Giannantonio justru membuktikan bahwa semangat juang dan tekad yang kuat mampu melampaui rasa sakit fisik yang ia alami. Balapan di Phillip Island selalu terkenal dengan tantangan angin kencang dan suhu dingin yang dapat membuat kondisi fisik pebalap semakin rentan. Namun, Di Giannantonio mampu mengatasi semua tantangan ini dengan baik. Start dari posisi P12,
Ia awalnya tidak diunggulkan untuk masuk ke grup terdepan. Namun, lap demi lap, ia menunjukkan kecepatan yang konsisten dan tak kenal lelah. Mengendarai Desmosedici GP23, Di Giannantonio memanfaatkan setiap peluang yang ada untuk menyalip lawan-lawannya. Mesin Ducati yang ia tunggangi terkenal dengan kekuatan tenaga dan akselerasi tajam di lintasan lurus, dan Di Giannantonio menggunakan keunggulan ini dengan sangat efektif. Ia berhasil mendekati para pebalap top dan perlahan-lahan mengikis jarak dengan mereka. Pertarungan sengit terjadi di lap-lap akhir, di mana Di Giannantonio bersaing ketat dengan beberapa pebalap seperti Enea Bastianini. Meskipun berada di bawah tekanan besar, ia tetap tenang dan fokus, menunjukkan manuver-manuver brilian yang akhirnya membawanya menembus posisi keempat di garis finish. Di Giannantonio beruntung memiliki dukungan dari tim Pertamina Enduro VR46 Racing Team dan mesin Desmosedici GP23 yang ia kendarai. Meskipun bukan versi terbaru seperti GP24 yang digunakan oleh para pebalap tim pabrikan Ducati, Desmosedici GP23 tetap menjadi salah satu motor tercepat di grid, terutama dalam hal akselerasi dan kecepatan maksimum di lintasan lurus. Mesin ini memberikan Di Giannantonio keunggulan besar, terutama di sirkuit seperti Phillip Island yang memiliki banyak lintasan lurus panjang dan tikungan cepat. Dengan tenaga yang cukup untuk bersaing dengan motor-motor pabrikan, Di Giannantonio mampu memanfaatkan kecepatan tersebut untuk mendahului lawan-lawannya dan mempertahankan posisinya di lap-lap akhir. Namun, keberhasilan Di Giannantonio tidak hanya berkat mesin. Keterampilan balapnya yang solid, terutama dalam manuver di tikungan, juga memainkan peran penting dalam keberhasilannya. Ia mampu mengatur ritme balapan dengan sangat baik, tidak terburu-buru dalam mengambil keputusan, dan selalu mencari peluang terbaik untuk menyalip. Penampilan Fabio Di Giannantonio di Phillip Island menjadi sorotan besar, terutama mengingat kondisi fisiknya yang belum sepenuhnya pulih. Banyak yang terinspirasi oleh semangat dan keberanian yang ia tunjukkan di lintasan. Di Giannantonio sendiri mengakui bahwa balapan ini adalah salah satu yang paling sulit dalam karirnya, namun ia merasa puas dengan hasil yang diperolehnya. Saya datang ke Phillip Island dengan harapan bisa menyelesaikan balapan, mengingat cedera yang masih saya rasakan. Tetapi saat di atas motor, saya merasa bahwa saya bisa memberikan lebih. Tim mendukung saya dengan sempurna, dan Desmosedici GP23 bekerja sangat baik. Saya sangat bangga bisa finish di posisi 4. Ini adalah hasil kerja keras semua pihak di tim, ujar Di Giannantonio dengan penuh rasa syukur. Bos tim VR46, Alessio Sallucci, juga memberikan pujian tinggi kepada Di Giannantonio atas penampilan luar biasanya. Menurut Sallucci, pebalap asal Italia tersebut telah menunjukkan karakter yang luar biasa dalam menghadapi situasi sulit. Fabio telah membuktikan bahwa ia adalah pebalap sejati. Tidak banyak orang yang bisa tampil seperti dia dengan kondisi cedera seperti itu. Kami sangat bangga dengan penampilannya dan bagaimana ia membawa nama tim ini semakin dikenal di MotoGP, ungkap Sallucci. Dengan hasil yang mengesankan di Australia, Fabio Di Giannantonio kini semakin percaya diri untuk menghadapi balapan-balapan berikutnya. Meskipun cederanya masih memerlukan pemulihan lebih lanjut, ia optimis bahwa performanya bisa terus meningkat. Tim Pertamina Enduro VR46 Racing juga siap memberikan dukungan penuh untuk membantu Di Giannantonio mencapai hasil yang lebih baik lagi. Sementara itu, banyak penggemar MotoGP yang berharap Di Giannantonio bisa terus melanjutkan tren positif ini dan bahkan mengincar podium di sisa musim 2024. Dengan bakat dan keberanian yang ia tunjukkan di Phillip Island, tidak menutup kemungkinan bahwa pebalap muda Italia ini akan menjadi salah satu bintang besar MotoGP di masa depan. Fabio Di Giannantonio telah menunjukkan semangat juang yang luar biasa di MotoGP Australia 2024. Mengawali balapan dari posisi P12 dan dalam kondisi cedera, ia sukses finish di P4 dengan penampilan yang memukau. Dukungan dari mesin Desmosedici GP23 dan kerja keras tim Pertamina Enduro VR46 Racing menjadi faktor penting dalam kesuksesannya. Kisah comeback ini tidak hanya membuktikan bahwa Di Giannantonio adalah pebalap berbakat, tetapi juga menunjukkan betapa pentingnya determinasi dan ketahanan mental dalam menghadapi tantangan. MotoGP musim 2024 masih menyisakan beberapa balapan lagi, dan dengan semangat yang ia tunjukkan, Di Giannantonio siap menghadapi tantangan lebih besar di masa mendatang. I don't ever slow up, no I don't take shit, I got no love for the
fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up.